Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai proses pembelajaran pada siang hari ini, Bapak minta untuk satu orang memimpin doa. Coba Bapak minta mana ketua kelas? Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai doa kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Nah, sebelum kita mulai masuk dalam materi ya, mungkin terlebih dahulu Bapak cek kehadirannya. Atau ada di antara kalian yang tidak hadir hari ini? Atas nama siapa? Atas nama? Nur Aini Siti Aminah. Ini Nur Aini dan Siti Aminah. Keterangannya bagaimana? Izin. Dua-duanya? Izin. Terus ada lagi? Olivia. Ini Olivia. Keterangannya? Sakit, izin atau tanpa keterangan? Kan tanpa keterangan ya. Oke. Cuman 3 orang saja? Oke, yang tidak hadir pada siang hari ini ada 3 orang. Itu atas nama Nur Aini, Siti dan Olivia ya. Oke, masih semangat untuk belajar? Semangat ya? Nah, kalau masih semangat untuk belajar, Bapak harapkan di sini simaklah materinya dengan baik ya. Karena nanti setelah proses Bapak menjelaskan ini, nanti Bapak akan bagi kelompok ya. Ada beberapa tugas yang harus kalian selesaikan dalam kelompok itu ya. Nah, dalam proses pembelajaran ini kita akan membahas terkait masalah kecerdasan artifisial atau biasa disingkat KA ya, kecerdasan artifisial. Nah, kecerdasan artifisial ini biasanya itu kita kenal yang namanya AI ya. Nah, dalam proses pembelajaran hari ini ada namanya tujuan pembelajaran. Di mana tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama mampu menjelaskan pengertian kecerdasan artifisial dan mampu menggunakan perangkat AI dalam pembelajaran untuk memecahkan masalah dengan baik. Itu merupakan tujuan dalam proses pembelajaran. Paham? Paham ya? Oke. Nah, kemudian kita masuk dalam materi. Kecerdasan artifisial atau biasa disebut dengan AI. Nah, sebelum Bapak menjelaskan materi ini, mungkin dari kalian ada yang tahu apa itu AI? Ada yang tahu? Atau pernah enggak kalian mendengarkan yang namanya AI? Pernah? Pernah.
Pernah enggak kalian menggunakan yang namanya AI? Pada saat bagaimana kalian menggunakan yang namanya AI? Ya? Coba satu orang pada saat bagaimana kalian menggunakan AI? Mencari referensi gambar. Oke. Ada lagi? Pada saat bagaimana menggunakan AI? Mencari jawaban, ya, atau mengerjakan tugas sekolah. Itulah daripada kecerdasan artifisial, ya. Nah, di sini kecerdasan artifisial ini adalah cabang ilmu komputer yang membuat mesin mampu meniru kemampuan berpikir, belajar, dan memecahkan masalah selayaknya seperti manusia. Betapa canggihnya, ya, kecerdasan artifisial ini. Betapa canggihnya AI saat ini. AI itu bisa menirukan, ya, seperti manusia. Bisa meniru seperti manusia. Pada saat kita menggunakan AI, ya, kemudian kita mengetik kata kunci, misalkan sebelum kita mengetik tentu kita mengucapkan salam, selamat malam, misalkan AI atau GPT, misalkan Gemini, misalkan, maka dia akan membalas komentar juga, yaitu selamat malam. Betapa canggihnya itu AI saat ini, ya. Nah, kemudian dalam kecerdasan artifisial itu terdapat beberapa jenis-jenis daripada AI. Yang pertama itu ada namanya Narrow AI atau Weak AI. Nah, Narrow AI ini itu fokus pada satu tugas spesifik, ya. Salah satu contohnya misalkan ada namanya Google Translate. Ada namanya Siri dan ada juga namanya Chat GPT. Nah, ini Chat GPT pernah nggak kalian menggunakan? Pernah. Sering, ya? Oke. Itu salah satu merupakan weak AI. Kemudian jenis-jenis yang kedua ada namanya general AI atau strong AI. Nah, general AI ini mampu melakukan berbagai tugas seperti manusia. Dan ini general AI ini itu masih dalam tahap penelitian. Dan kemungkinan besar general AI ini akan digunakan di masa-masa yang akan datang atau di masa depan. Dan itu mampu untuk meniru seperti manusia. Nah, kemudian berikutnya adalah ada namanya super AI. Nah, super AI ini yaitu kemampuan melebihi manusia di semua bidang. Seandainya misalkan general AI dan super AI ini ada di tengah-tengah kita saat ini, ada di lingkungan kita saat ini, ya, bagaimana dampak daripada proses lingkungan kita saat ini? Apakah misalkan dalam lingkungan pendidikan, apakah pendidikan semakin maju atau semakin buruk karena adanya perkembangan daripada AI. Nah, kita belajar dari masa-masa saat ini. Kalau masa-masa saat ini perkembangan daripada AI, khususnya GPT ini, apakah menurut kalian membantu kalian dalam proses menyelesaikan masalah atau tidak? Membantu kalian, ya? Salah satu contoh adalah mengerjakan tugas. Selain mengerjakan tugas, apa lagi?
mengedit foto atau video berbasis GPT. Nah, ketika di masa depan nanti ada namanya general AI dan super AI, tentu sangat membantu kita dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Itu merupakan jenis-jenis daripada AI. Nah, kemudian berikutnya ada namanya manfaat AI, ya. It's time to begin today's lesson. Oke. Nah, berikutnya yaitu ada namanya manfaat AI. Apa manfaat daripada AI? Nah, manfaat daripada AI ini adalah yang pertama di sini meningkatkan efisiensi kerja. Mungkin selama ini ya, sebelum adanya yang namanya AI, ketika kita melakukan sebuah proses pekerjaan atau menyelesaikan masalah-masalah atau kasus yang kita hadapi, tentu kita membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan pekerjaan yang kita miliki. Nah, karena adanya AI saat ini, maka bisa meningkatkan daripada efisiensi kerja. Contoh misalkan, pada saat kita mau membuat misalkan laporan, baik itu laporan keuangan dan lain sebagainya, kalau sebelum adanya AI, kita ini membutuhkan waktu lama untuk memproses data-data tersebut. Karena adanya yang namanya AI saat ini, proses untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi, yang berkaitan dengan pengerjaan laporan dan lain sebagainya, maka AI ini bisa meningkatkan daripada efisiensi kerja yang kita miliki. Kemudian yang kedua adalah mempercepat pengambilan keputusan. Misalkan ada orang misalkan ya, atau dari kalian yang ragu-ragu mengambil sebuah keputusan, maka kita memanfaatkan AI untuk mempermudah dan mempercepat dalam proses pengambilan keputusan. Ya. Kemudian yang ketiga, memproses data besar dengan cepat. Contohnya misalkan ya, menghitung kalau di sekolah menghitung data-data atau nilai siswa. Atau misalkan ada tugas kalian, misalkan tugas matematika, fisika atau kimia yang memiliki rumus yang begitu sulit untuk dipecahkan, kita menggunakan proses ini menyelesaikan pekerjaan yang kita miliki. Ya. Nah, dari kalian, pada saat kalian ada namanya PR matematika yang sulit kalian pecahkan, bagaimana caranya kalian menyelesaikan persoalan itu? Tentu menggunakan AI. Mudah tidak? Mudah. Ya. Nah, dari tugas yang diberikan kepada kalian, masih ada enggak yang tidak mengerjakan tugas? Masih ada? Masih. Kalau masih ada berarti orang tersebut atau siswa tersebut tidak fokus untuk belajar. Makanya ini, kalau misalkan kalian tidak paham ya tentang materi yang diajarkan atau kurang paham, maka bertanyalah kepada AI. Ya. Enak ya, dan cepat sekarang.
apa yang tidak bisa diselesaikan oleh AI saat ini. Ketika kita kurang pengetahuan atau kurangnya ide-ide yang kita miliki, tentu kita memanfaatkan AI dalam proses menciptakan ide-ide yang kita miliki. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan karena ada namanya AI saat ini. Kemudian yang berikutnya yaitu membantu inovasi dan penemuan baru. Mungkin dari kalian misalkan kurangnya sebuah ide-ide atau inovasi yang kalian miliki, maka kita minta bantuan kepada AI untuk menciptakan atau mendapatkan sebuah inovasi-inovasi yang terbaru. Kemudian yang terakhir, manfaat daripada AI adalah memberikan rekomendasi yang lebih akurat. Contoh misalkan pada saat kalian pergi jauh misalkan ke Makassar ya, ke kota-kota besar misalkan, pada saat kalian tidak tahu jalanan atau misalkan tahu jalanan tapi pengen jalan yang lebih dekat misalkan, maka kita manfaatkan yang namanya AI. Ada namanya Google Maps. Dulu Google Maps itu hanya menampilkan lokasi saja ya, di mana letak lokasinya. Sekarang sudah lebih canggih. Lebih canggihnya bagaimana? Pada saat kita mengendarai dan aktifkan itu Google Maps, maka dia akan berbicara sendirinya ya. Tanpa kita bertanya itu ya. Belok kiri, belok kanan. Terus ya. Itu adalah manfaat daripada AI. Nah, kemudian berikutnya, AI ini memiliki kelebihan. Apa kelebihan daripada AI? Kelebihannya itu adalah bekerja 24 jam tanpa mengenal lelah. Tanpa mengenal lelah, tanpa mengantuk dan lain sebagainya. Misalkan kalau robot misalkan ya difungsikan untuk untuk mengajar, kemudian untuk bekerja, mana lebih efisien? Robot atau manusia? Robot. Efisien robot. Mengapa? Yang pertama, tidak mengenal lelah, bisa bekerja 24 jam, tidak dibayar, boleh juga, ya. Tidak mengenal waktu, lapar, lelah, dan lain sebagainya. Kalau manusia, bekerja 2 jam saja minta istirahat. Bekerja 1 hari minta gaji yang tinggi. Nah itu. Mana lebih efisien? Lebih efisien robot atau AI. Nah ini juga mengurangi human error ya. Kalau manusia kan banyak errornya. Kalau sudah pusing-pusing nih, stres nih dan lain sebagainya, ya. Kemudian berikutnya dapat bekerja di lingkungan berbahaya dimanapun. Makanya sekarang itu banyak perusahaan-perusahaan besar itu memanfaatkan AI untuk melakukan proses pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang besar dan tempat-tempat yang berbahaya. Kalau kita menggunakan manusia terkadang tentu takut celaka dan ada risikonya. Kalau menggunakan AI tidak, ya. Kalau kita bekerja misalkan mengerjakan jaringan tower dan lain sebagainya, kita disuruh manjat saja, ya. Ada keraguan, ada rasa takut. Kalau misalkan robot, tidak takut biar sekali jatuh, dia tidak merasakan sakit, palingan cuma error saja sistemnya, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah
adaptif terhadap data baru, ya. Itu. Dan konsistensi hasil yang tinggi. Dia konsisten dia. Mengapa robot itu konsisten? Karena dia berbasis data. Disuruh pergi kemana misalkan menyeberangi lautan misalkan, dia seberangi lautan itu, ya. Nah, itu. Secara akurat itu. Selama instruksinya ya belum dieksekusi, maka robot itu akan jalan terus. Misalkan datanya, wahai robot, manusia memasukkan sebuah data ke dalam, dieksekusi robot tersebut, wahai robot, silakan kamu jalan kurang lebih 5.000 kilometer. Kita perintahkan robot tersebut, maka selama dia belum menempuh titik akhirnya, maka robot tersebut akan jalan terus. Kalau manusia kan tidak, capek, tidur, cari hotel dan lain sebagainya, ya. Itu merupakan daripada kelebihan AI. Nah, kemudian kekurangannya juga ada. AI ini membutuhkan data besar dan berkualitas tinggi. Dia membutuhkan data-data, ya. Ini. Tanpa data, maka AI itu tidak bisa jalan. Nah, kemudian biaya pengembangan yang sangat mahal. Potensi hilangnya pekerjaan karena otomatisasi. Nah, kalau misalkan ada dokter misalkan di rumah sakit digantikan oleh robot misalkan, maka dokter tersebut tidak ada fungsi. Misalkan, ini ya. Demikian juga guru. Guru itu digantikan oleh kecerdasan buatan misalkan seperti robot dan lain sebagainya. Otomatis guru itu akan menganggur, tidak ada pekerjaan. Nah, itu salah satu contohnya potensi hilangnya pekerjaan. Ini. Angkat-angkat terigu misalkan, barang-barang berat misalkan dan lain sebagainya. Nah, kalau menggunakan robot, semuanya menggunakan robot, maka tentu banyak juga pengangguran. Itulah kekurangan daripada AI bagi diri kita dan lingkungan. Terus tidak memiliki empati atau moral. Tidak memiliki empati dia. Simpati tidak, ya. Moral tidak. Ya. Kalau robot itu tidak memiliki perasaan. Tidak memiliki perasaan. Makanya kalau misalkan dia mengajar itu, dia tidak mengenal, oh ini karakternya nakal. Oh ini kurang ajar. Dia tidak mengenal itu. Dia mengenal apa? Apa yang diinstruksikan oleh data. Ya. Makanya robot itu disuruh misalkan apa yang kita instruksikan, apa yang kita kasih masuk datanya di dalam, maka itulah yang dia selesaikan. Dan dia tidak mengenal yang namanya, oh ini Ani ini orangnya baik. Oh Ani ini dia sering membantu orang-orang miskin dan lain sebagainya. Mengenal seperti itu kalau robot, ya. Itu kekurangan daripada AI. Kemudian risiko penyalahgunaan teknologi, ya. Kalau sekarang banyak risiko-risiko yang menyalahgunakan daripada teknologi saat ini. AI saja di sini dimanfaatkan, ya. Foto saja berbicara, ya, selayaknya seperti manusia yang hidup. Orang yang sudah mati ada fotonya dihidupkan kembali, ya. Itu hebatnya AI saat ini. Makanya banyak sekali, ya, penyalahgunaan daripada AI. Karena apa? Orang yang kemungkinan tidak suka dengan orang lain, kemudian dimanfaatkanlah yang namanya AI untuk menyalahgunakan daripada apa yang orang lain miliki. Ya. Itu merupakan risiko penyalahgunaan daripada teknologi. Banyak sekali, ya, risiko-risikonya. Ini.
Nah, itu tadi sedikit berkaitan dengan materi dari kecerdasan artifisial, ya. Nah, untuk selanjutnya, Bapak akan bagi kelompok. Mungkin ada beberapa kelompok yang akan Bapak bagi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelompok, ya. 1, 2, berapa siswa ini? Ada 32. Ya, yang mana saja itu? 29. Kalau dibagi 6, ada yang 5, ada 6. Ya? Oke, coba yang baris pertama dengan baris kedua. Di sini saja ya, masing-masing kan ada komputernya ya. Nah, kan ada komputernya di sini. Nah, masing-masing duduk di tempat saja karena ada satu baris 3 siswa. Kemudian itu kelompok 1, kelompok 2, ya. Kemudian kelompok 3, kamu di belakang ya. Kelompok 3 di belakang. Kelompok 4 ya. Ini kelompok 4. Nah, kelompok 5 ya. Dan kelompok 6. Ya. Oke, bisa? Oke. Nah, dari masing-masing kelompok nanti ya ada yang namanya penerapan daripada bagaimana cara menggunakan AI untuk mencari sebuah informasi. Nah, Bapak minta ini dari kelompok 1 hingga kelompok 6 itu penerapan di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, bisnis, hiburan, keamanan, dan pertanian. Nah, dari kelompok 1, Bapak minta itu silahkan kalian cari bagaimana perkembangan AI di bidang kesehatan. Ya. Kemudian kelompok 2 di bidang pendidikan. Di bidang transportasi. Kelompok 3 di bidang pendidikan, kelompok 4 di bidang bisnis, kelompok 5 di bidang hiburan, kelompok 6 di bidang keamanan, dan kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 7 ya di bidang pertanian. Nah, tugasnya sekarang itu adalah silahkan kalian manfaatkan AI. Contohnya misalkan GPT atau Gemini chatbot ini untuk mencari bagaimana AI di masa depan terkait masalah penerapan di bidang kesehatan, di bidang transportasi, pendidikan, hingga di bidang pertanian. Ya, cari Miki. Ya. Kemudian setelah ada hasil yang ditampilkan oleh AI tersebut, kalian tulis di buku catatan.
Ya? Nah, tulis Miki di buku catatan. Setelah kalian menulis di buku catatan, ini barulah kalian presentasikan di depan. Ya? Paham? Nah, sekarang silakan kalian buka chat GPT. Ya. Buka Miki chat GPT. Bapak rasa hampir semua bisa mengoperasikannya. GPT. Ya, itu jelas promnya atau kata kuncinya. Contoh misalkan, ini contoh. Pada saat tampilkan misalkan sepeda, otomatis itu keterangannya jelas. Sepeda apa yang ditampilkan? Apakah sepeda motor atau sepeda dayung dan lain sebagainya? Ya. Cari Miki nanti di presentasikan di depan. Apa? Saatnya jam sekolah dimulai. It's time to begin tonight's lesson.
ini penerapan AI di berbagai sektor di bidang kesehatan ya. Apa manfaat daripada AI di bidang kesehatan? Itu. Di bidang pendidikan itu bagaimana fungsi daripada AI? Di bidang bisnis, hiburan, keamanan, dan pertanian. Itulah yang kalian cari. Dan dapatkan hasil yang maksimal, kemudian dipresentasikan sebentar. Yang sudah? Coba yang sudah tepuk tangan 2 kali. Berarti semuanya belum? Nanti yang presentasi nanti ya, kemungkinan besar tidak semuanya bisa presentasi ya. Mungkin tidak semuanya bisa presentasi. Bapak tunjuk saja sesuai dengan keinginan Bapak. Ya. Yang mana mau ditampilkan? Yang mana di bidang apa yang mau presentasi? Apakah kesehatan itu terserah Bapak ya. Bapak yang ngacak ya. Apakah kelompok 1, 2, 3, 4, 5, atau 6? Kau kenapa tidur terus sejam? Hah? Apa kau bikin di rumah? Sampai di sekolah mengatur begini? Hah?
Kalau gendong begini Bapak nggak maksimal. Dikasih AC, sejuk, belajarnya malah tidur. Di dalam kelas tidak nyaman belajar karena panas. Di lab karena sejuknya, saking sejuknya sampai ketiduran. Kenapa Bapak suruh belajar di atas? Oke, sudah. Bagaimana? Kayaknya tidak error. Sudah. Sudah selesai. Yang sudah coba katakan yes. Yes. Hanya saja baru satu kelompok yang selesai. And you? Oke? Yang sudah tepuk tangan satu kali. Oke. Kelompok satu dan kelompok tiga yang sudah ya. Nah, untuk mempersingkat waktu ini, Bapak minta untuk kelompok satu dulu, ya. Bapak minta untuk kelompok satu mempresentasikan hasil dari penerapan AI, ya, di bidang kesehatan. Bagaimana penerapan AI di bidang kesehatan? Oke, silakan Bapak harap kelompoknya maju ke depan. Berapa siswa kelompok satu? 6. Cukup 3 saja ya di depan ya. Cukup 3 saja. Oke, silakan. Oke, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan presentasikan penerapan AI dalam bidang kesehatan. Penerapan artificial intelligence AI
dalam sektor kesehatan sangat luas dan terus berkembang. Berikut ini adalah beberapa contoh utama penerapannya beserta penjelasannya. 1. Diagnosa penyakit. AI dapat membantu dokter mendiagnosis penyakit dengan lebih cepat dan akurat. Contoh, komputer vision untuk mendeteksi kanker dari X-ray atau CT scan. 2. Prediksi dan pencegahan penyakit. AI bisa menganalisis data riwayat medis untuk memprediksi risiko penyakit di masa depan. Contohnya, prediksi risiko stroke berdasarkan gaya hidup dan riwayat keluarga. 3. Pengembangan obat drug discovery. AI mempercepat penemuan dan pengujian obat-obatan baru. Contoh, simulasi interaksi molekul untuk menemukan kandidat obat. Nomor 4. Pelayanan kesehatan virtual dalam kurung telemedicine dan chatbot medis. Manajemen rumah sakit dan administrasi. AI digunakan untuk efisiensi operasional. 6. Robotika medicine. AI membantu dalam tindakan medis yang presisi. 7. Personalized medicine. AI membantu merancang pengobatan yang disesuaikan dengan profil genetik dan kondisi unik tiap pasien. Sekian, terima kasih. Oke, itu presentasi yang dilakukan oleh kelompok 1 di sektor kesehatan. Nah, dari apa yang mereka presentasikan, mungkin ada yang menanggapi atau bertanyakan. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Oke. Apa dampak negatif dari kesehatan AI di dalam kesehatan? Oke, pertanyaan dari kelompok 3. Dampak negatif ya dari sektor kesehatan. Apa dampak negatifnya? Karena adanya yang namanya AI, apa dampaknya dari segi negatif ya? Jika informasi yang diberikan oleh AI salah, maka dapat berdampak negatif bagi pasien. Contohnya seperti apa? Salah ini, Pak. Salah ini. Salah ini. Salah memprediksi. Salah Diksi. prediksi. Bagaimana? Ditanya kelompok 3. Oke, sip katanya ya. Artinya yang namanya AI ya, terkadang tentu ada juga kesalahan ya. Entah itu sistemnya yang error atau bagaimana ya. Oke, tepuk tangan dulu. Ya. Nah, cukup satu pertanyaan saja ya. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih, Pak. Ya. Itu merupakan di bidang kesehatan. AI di bidang kesehatan. Tadi dijelaskan sudah ya, mendiagnosa penyakit. Kemudian ada juga menganalisis citra medis. Makanya banyak sekarang AI ya yang digunakan di rumah-rumah sakit untuk mendeteksi daripada penyakit-penyakit yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, salah satu contoh misalkan ya, pernah tak kalian pergi ke rumah sakit? Pernah? Pernah. AI yang bagaimana dimanfaatkan itu di rumah sakit?
untuk mendeteksi atau mendiagnosa penyakit. Seperti apa? Hah? Pengecekan? Pengecekan tulang, ya. Cek jantung apa itu namanya? Apa lagi? Oke. Itu Bapak rasa sudah ada beberapa AI yang dimanfaatkan di bidang kesehatan, ya. Nah, kemudian berikutnya, karena berhubung waktu, ya, ini sudah menunjukkan pukul 2:30, masih ada sisa waktu kurang lebih 5 menit, ya. Nah, sebelum Bapak akhiri dari proses pembelajaran pada siang hari ini, ya, apa yang kalian ketahui tentang AI? Nah, dari penjelasan yang sudah Bapak berikan, kemudian penerapan, pengoperasian menggunakan perangkat AI, ya, yang sudah kalian lakukan tadi. Nah, dari hasil proses pembelajaran hari ini, hal-hal apa saja yang kalian ketahui tentang AI? Ada yang tahu? Oke, silakan. Ini adalah sistem yang sangat canggih di luar otak manusia. Terus contoh seperti tadi bisa mengecek tulang, padahal itu tulang di dalam otak kita. Terus apa lagi? Dari jawaban soal. Oke, mencari jawaban. Nah, itu salah satu, ya. Itu salah satu hal-hal yang kita dapatkan dalam proses penerapan AI, ya. Yang pertama itu sudah disampaikan tadi sama kalian bahwa AI itu bisa untuk melihat keadaan tulang, padahal tulang itu dilapisi oleh kulit. Ya. Kemudian kecerdasan AI melampaui kecerdasan manusia. Dan yang terakhir adalah apa tadi? Apa yang disampaikan tadi? Mencari jawaban yang dimana jawaban itu sulit untuk kita dapatkan. Itulah contoh atau penerapan AI yang kita gunakan saat ini, baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, bisnis, hiburan, keamanan, maupun dalam bidang pertanian, ya. Oke, mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan, materi yang Bapak ajarkan kepada kalian, dan Bapak harapkan kepada kalian selalu untuk semangat, ya, selalu untuk semangat dalam proses pembelajaran. Karena apa? Tujuan daripada kita ini sekolah adalah untuk belajar dan untuk ini. Ya, pada pertemuan kita kali ini kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan Bapak ucapkan selamat siang menjelang sore. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.